Selamat malam pemirsa Indonesia, kita menjumpai Anda disiarkan secara langsung dari Sarina Trading House by Mandiri bersama saya Tisana Feni. Pemirsa, 1,5 jam ke depan kita akan membahas sejumlah informasi-informasi penting dan juga dua topik utama yang akan menjadi diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, kita ingat dalam sarasehan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bersama dengan jajaran-jajaran menterinya, muncul beberapa usulan dari pelaku usaha ataupun juga muncul usulan dari para pekerja. Salah satu usulannya adalah butuhnya dibentuk Satgas PHK. Ini pun disambut oleh Presiden dengan adanya wacana ataupun rencana untuk membentuk Satgas PHK tersebut. Lantas, seberapa efektifkah Satgas PHK ini bisa menanggulangi potensi badai PHK di negeri ini? Bagaimana pula tanggapan dan suara tentunya dari para pengusaha? Di satu sisi tentu ini menjadi sesuatu yang diharapkan oleh para pekerja, tapi di sisi lain bagaimana pula caranya supaya pengusaha juga tidak berkeberatan dengan persoalan ini, pemirsa. Pemirsa, pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap seluruh negara, sejumlah negara termasuk Indonesia sebesar 32%. Salah satunya adalah, pemirsa, bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya dampak PHK. Dan ini terlihat dari ketika Presiden menyampaikan pentingnya juga untuk membuat Satgas PHK seperti yang diusulkan oleh salah satu perwakilan dari organisasi pekerja atau buruh di tanah air. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satgas khusus yang menangani kemungkinan adanya PHK sebagai dampak yang dapat muncul dari kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagaimana diumumkan oleh Presiden Donald Trump sebelumnya. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berdialog dengan para pelaku bidang ekonomi tanah air di Jakarta pada Selasa 8 April, khususnya saat menanggapi masukan yang diberikan oleh pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal yang menyuarakan usulan pembentukan Satgas tersebut usai mengatakan ada sekitar 50.000 buruh terancam terdampak dalam 3 bulan ke depan akibat kebijakan Trump. Presiden Prabowo menilai usulan itu sebagai hal yang penting untuk disoroti dan Satgas tersebut nantinya akan menjembatani para korban PHK dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Presiden meminta para pejabat pemerintah segera menentukan kantor yang dapat difungsikan sebagai posko dari Satgas tersebut. Presiden turut menekankan pemerintah siap membantu para buruh jika nantinya terdampak PHK atas dasar negara yang dikelola sebagai suatu keluarga. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai Satgas PHK ini, apa ekspektasinya dari para pekerja, bagaimana pula kemudian pengusaha menanggapi ini, apakah ada kekhawatiran tertentu? Seperti kita ketahui bahwa usulan Satgas PHK ini mendapatkan respon positif dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan saat ini kementerian terkait ataupun Kementerian Kerjaan tengah melakukan perumusan ataupun melakukan rumusan untuk mendetailkan lebih dalam lagi, pemirsa, seperti apa bentuk Satgas PHK ini, apa yang akan dilakukan dengan Satgas PHK ini, bagaimana cara kerjanya, yang kemudian nantinya ini akan menjadi sebuah impres yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk membahas hal tersebut, pemirsa, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kami. Yang pertama yaitu ada Pak Riden Hatam Aziz selaku Presiden FSPMI KSPI. Selamat malam, Bapak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Farhan Akil selaku Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Nah, pertama saya ingin menuju terlebih dahulu kepada perwakilan pekerja atau kita menyebutnya di sini dari FSPMI begitu ya. KSPI ya. Atau KSPI. Sebetulnya ekspektasi seperti apa sih yang mungkin bisa terwujud dengan hadirnya Satgas PHK ini? Ya, terima kasih Mbak Tisa, bahwa selama ini ya sebelum ada kasus ya kita katakan tentang tarif Mr. Trump ini ya, kami juga sudah mengalami beberapa kali PHK. Nah, pada saat terjadi PHK tersebut, itu yang selalu korban itu adalah buruhnya. Nah, maka berangkat dari situ, mengantisipasi ya keputusan Trump yang sekarang secara global ini tidak menentu, maka kami mengusulkan
kepada Bapak Presiden Prabowo untuk membuat Satgas tadi. Nah, Satgas ini ya kami usulkan adalah ada dua hal yang paling penting. Pertama, justru dengan adanya Satgas ini kami berharap tidak terjadinya PHK. Jadi kita akan migitasi, ya, kita akan inventarisir persoalan-persoalan. Kenapa? Karena selama ini ketika terjadi PHK, semua baru kalau bahasa Betawinya gerabak kerubuk gitu kan. Nah, contoh mungkin yang sekarang sedang tren itu di Jawa Tengah banyak sekali pemutusan hubungan kerja yang diasbabkan oleh pilot perusahaan, itu yang paling banyak, yang paling besar. Nah, maka berangkat dari situ kami sebagai buruh tidak lagi mau kejadian seperti itu. Nah, yang kedua, kalaupun terjadi PHK tidak bisa dihindari, maka kami melalui Satgas ini hak-hak si pekerja, si buruh itu harus dipenuhi. Nah, dua latar belakang inilah konsep yang kami usulkan kepada pemerintah. Dan kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang begitu cepat yang merespon gagasan kami. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, nanti kita akan bahas. Apakah yang kedua memang ini ada kekhawatiran mengenai dampak dari Donald Trump tadi, begitu tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump tadi? Karena kan kita tahu bahwa volume ekspor kita keluar negeri itu hanya 10%. Apakah ini kekhawatiran? Seberapa banyak mungkin yang akan terdampak dari kebijakan Donald Trump ini? Yang kedua tadi belum disampaikan, Pak Riden. Ya, yang kedua, ya dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa Satgas yang dimaksud ini sifatnya ad hoc. Jadi kita fokus kepada kasus mengantisipasi kebijakan Trump ini. Nah, di sini kan sekarang di medsos sudah berseliweran kan, kok pimpinan Serikat Buruh menawarkan jadi Satgas PHK. Jadi seolah-olah kita akan menjadi mengurusi yang PHK. Realitas yang akan kita hadapi kemungkinan seperti itu. Nah, jadi sekarang sifatnya itu ad hoc, ya. Dan kami berharap yang menjadi Satgas ini adalah semua komponen bangsa bila perlu. Dalam hal ini tidak hanya Kemenaker, ya, kami minta ada perdagangan, perindustrian, BKPM, ya, dan tentu kami sebagai serikat pekerja yang akan mengalami dampak itu langsung. Tapi begini, mungkin harus dijawab juga, Satgas ini harus di-clearkan juga. Maunya Satgas ini apakah memang bekerja melakukan antisipasi sebelum PHK terjadi, atau setelah sudah ada PHK terjadi baru di situ berpikir apa yang harus dilakukan treatmentnya terhadap para pekerja yang sudah di PHK? Tadi sudah saya jelaskan, ya. Latar belakang ini adalah untuk bagaimana jangan sampai terjadi PHK. Nah, sebenarnya kalau diskusi tentang PHK ini, kalau kami bedah itu panjang sekali, ya. Artinya bahwa ada beberapa alasan PHK itu. Ya, bahkan termasuk kalau kita cukup waktu nanti saya bicara tentang hari ini menjadi tren pengusaha itu melakukan pilot perusahaannya. Jadi kami sementara mengambil kesimpulan sementara kenapa mempilotkan itu karena untuk menghindari beban pesangon, menghindari beban yang lainnya. Nah, tapi oke, kita kembali ke tema hari ini adalah justru si Satgas ini kita akan mengantisipasi jangan sampai terjadi PHK. Caranya bagaimana? Tentu kami akan menginventarisir. Tadi sudah Mbak Tisa kan sudah disebutkan, ya kan? Ke Amerika kemarin juga kan sudah dibedah ya oleh Menq, oleh Menteri Ekonomi, ya, Menko, bahwa ekspor kita ya ke Amerika sekian persen. Ya. Artinya nanti dampaknya sejauh mana itu udah ada terukur. Nah, maka Satgas inilah yang akan menginventarisir perusahaan-perusahaan mana yang terdampak oleh kebijakan Trump tersebut. Nah, karena mohon maaf, saya ingin menyampaikan juga, selama ini yang sering terjadi adalah banyak sekali pengusaha yang tentu, ini kalau kami menyebutnya pengusaha hitam lah ya, yang suka memanfaatkan situasi. Contoh waktu COVID-19 itu, sebetulnya perusahaan dia bagus. Saya sebut saja misalnya kayak produk plastik, kayak produk makanan. Pada saat COVID itu kan COVID-19 itu kan dia produknya tetap berjalan. Tapi dia juga mengusulkan terhadap pengurangan karyawannya. Nah, jadi justru si Satgas ini adalah bertugas nanti untuk bagaimana menginventarisir perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh kebijakan Trump. Nah, kalau perusahaan yang tidak terdampak oleh Trump, kebijakan Trump maksudnya, kemudian dia coba-coba untuk mengusulkan PHK, itu yang akan kami lawan. Itu berarti yang
memanfaatkan situasi. Nah, itulah pengalaman kami di situ, Mbak Tisa. Tapi gini, ketika bicara soal yang terdampak dari kebijakan Trump ini, kalau tidak salah yang akan terdampak adalah industri tekstil, alas kaki, kemudian industri manufacturing, begitu ya, atau furniture juga itu dimasuk. Berarti kalau seandainya ada perusahaan di luar 3 industri tersebut, ya nggak apa-apa melakukan PHK. Itulah tugas Satgas nanti. Ya, kita akan lihat kondisinya seperti apa, gitu. Nah, kami akan lebih fokus di sana, mengantisipasi ya sekali lagi. Bukan berarti kami nanti dengan Satgas, namanya memang Satgas PHK ya. Bukan berarti justru kami berharap pada PHK, tidak. Ya, justru Bekerjanya sebelum PHK terjadi, begitu ya? mulai hari ini kami udah bekerja, ya mulai hari ini. Bahkan kami secara organisasi sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota kami ya untuk melakukan bipartit. Oke. Ya, bagaimana kondisi perusahaannya? Itu kan dari organisasi, Ya. tapi kan kita menantikan yang pasti itu, yang secara real itu dari pemerintah, karena masih Ya. digodok begitu, masih dirumuskan oleh Kemenaker yang akan menjadi impres ditandatangani Ya. oleh Presiden. Nah, sekarang saya ingin menuju ke pelaku usaha. Pelaku usaha menilai soal akhirnya muncul Satgas PHK ini yang diseriusi oleh Presiden sebagai bentuk kesungguhan untuk peduli kepada pekerja Indonesia. Ya, sebenarnya bagus ya kalau misalnya kita bicara soal Satgas PHK ini mengupayakan tenaga kerja supaya bisa terus bekerja. Dengan demikian akhirnya kan daya beli masyarakat juga meningkat karena semua orang juga kan akhirnya bekerja dan punya penghasilan. Cuman saya pengen nyorotin bahwa memang pada dasarnya kita ini selalu terbentuk atas dasar Satgas. Karena kebanyakan Satgas ini akhirnya kelihatan bahwa memang komunikasi pemerintah hari ini tidak baik-baik saja, nggak sinkron satu sama lain. Contoh, ada satu kementerian sama-sama satu gedung bersebelahan, kayaknya kurang ngopi gitu loh, Mbak. Karena memang pada dasarnya mereka berkaitan gitu loh, tapi kok kayaknya nggak pernah diskusi soal Jadi setuju nggak sih sama Satgas ini? Kalau dibilang Satgas ini tadi Mas mengatakan bahwa kayaknya kurang ngopi bareng dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya pengusaha setuju apa nggak dengan ada Satgas ini? Kalau pada dasarnya untuk mengembalikan pekerja untuk dapat bekerja kembali, dan kami dari sisi pelaku usaha juga dapat mengoperasikan kembali utilisasi produksi kami yang sudah mati, itu kami setuju. Makanya tadi saya sepakat bahwa memang Satgas ini harus ada 2 tipe, ada satu penanggulangan, satu pencegahan. Penanggulangan itu case by case seperti Sritek yang kita tahu bahwa Nihong Novatek itu juga berbeda kasusnya dengan Sritek. Tapi kalau kita bicara case by case itu akan lama dan kita akan terjebak dalam satu case itu sendiri. Makanya dari kita sudah komunikasi sebetulnya dengan serikat pekerja juga. Ini harus ada root cause-nya yang harus dilihat. Kalau di tekstil mungkin dari metal juga sama. Masalah impor tekstil, masalah impor ilegal. Ini dulu yang diberantas. Ini dulu tata niaganya harus dibenahi. Kemudian dari pemerintah juga turun tangan dan penegakan hukum tentunya. Seperti bea cukai dan kepolisian, baik itu dari instansi penegakan hukum, itu harus bekerja lebih optimal. Karena yang tadi saya Abang sampaikan bahwa memang tarif Trump ini juga ada potensi untuk ada transshipment. Jadi transshipment ini ya bisa dari China datang ke Indonesia, bocor dikit-dikit akhirnya larinya ke Amerika Serikat. Nah ini kan jadi ya walaupun ekspor kita jadi naik kan kita bukan produk Indonesia, malah produk China yang datang ke Indonesia. Ini yang jadi masalah dan ini kita sudah komunikasikan ke Kementerian Perdagangan. Oke, itu kan dari sudut pandang pengusahanya. Yeah. Tapi begini, mungkin di sini ada kekhawatiran yang kita tangkap juga dari Pak Riden tadi bahwa jangan sampai nanti alih-alih bicara soal Donald Trump, tarif Donald Trump ini memberikan dampak terhadap pelaku industri atau kepada pengusaha, tapi banyak di sini yang akhirnya pelaku usaha itu memanfaatkan momen ini untuk mengkat beban-beban pekerja dengan mengatakan mereka keberatan, kesulitan karena tarif Donald Trump. Pengusaha sepakat dengan hal tersebut? Saya rasa jadi gini, pengusaha itu atau industri pada dasarnya kalau misalnya mereka terus dapat bekerja dan mengupahi pekerjanya, itu kita fine. Kecuali kalau misalnya pasar kita dibanjiri, kita tidak bisa menjual produk kita, competitiveness juga menurun karena ada produk impor ilegal dan produk impor murah yang kita lihat ada di Shopee dan TikTok. Itu harus diberantas dulu supaya kami bisa menafkahi dan mempekerjakan kembali pekerjanya. Karena contoh, utilisasi kami itu biasa di 80-90% produksi.
sekarang itu di 45%. Dan hampir mungkin banyak dari teman-teman media juga menerima pesan dari kami berapa banyak perusahaan yang sudah tutup. Dari 22 sampai 2025 ada sekitar 30 sampai 40 perusahaan yang sudah tutup. Itu tekstil aja, kita belum bicara soal industri lainnya. Dan tadi kita juga sempat ngobrol, industri lainnya juga terdampak seperti elektronik, kemudian metal juga. Jadi kita harus mengamankan pasar dalam negeri kita supaya kita bisa memperkerjakan kembali, menghidupkan kembali mesin yang sudah mati, karena banyak sekali sebenarnya. Kita ada sekitar 1.200 mata pintal, sekarang tinggal saya yakin cuma 300 sampai 400 mata pintal. Dan ini menjadi bahaya kalau misalnya tekstil kita nih dari hulu sampai dengan hilir ini sudah ada, dari serat polyester sampai dengan garment itu sudah ada. Tapi di produksi. salah satu yang terdampak akibat tarif Donald Trump ini adalah industri tekstil, Betul, begitu ya? betul. Nah, tapi begini, kalau bicara soal Satgas PHK ini, ada rasa khawatir tidak dari pengusaha? Karena di satu sisi, tadi Mas katakan bahwa kita tuh biasanya utilitas kita sekitar 80 sampai dengan 90%. Sekarang cuma sekitar 40 sampai 45%. Sementara karyawan tuh jumlahnya ada yang mungkin mengurangi karyawannya, ada yang mungkin tetap banyak jumlah karyawannya, begitu. Ini menjadi sebuah kekhawatiran tidak ketika mungkin beban perusahaan sudah begitu tinggi, tapi ternyata yang bisa didapatkan perusahaan dari perdagangannya cuma sedikit. Dengan adanya Satgas ini, ngerasa khawatir nggak nanti akan terpojokkan dengan kehadiran Satgas ini? Saya rasa enggak, karena akhirnya pemerintah hadir. Atas dasar PHK itu yang kita selalu, baik itu dari sisi pengusaha maupun pekerja, kita kasih tahu bahwa memang ada PHK. Dan akhirnya kan pemerintah punya jalannya sendiri membentuk Satgas itu. Cuman yang tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai kita terjebak atas dasar case by case. Kita harus belajar atau kita harus bekerja atas dasar penanggulangannya atau pencegahannya seperti apa. Kita harus lihat root cause-nya kemana. Kita harus lihat apa yang dihadapi oleh pekerja dan pengusaha. Jangan sampai kita terjebak di case by case itu. Bagaimana kalau menurut Pak Riden? Ya, tentu saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kasus PHK yang dimaksud oleh Bang Farhan ini yang biasa-biasa itu memang tiap hari ada PHK. Artinya yang pensiun, kemudian juga mungkin kontrak habis kan gitu. Cuma yang sedang kita diskusikan hari ini adalah terhadap akibat dari kebijakan Trump ini. Nah, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, kami ingin bahwa posisi pekerja ini tidak selalu dikalahkan. Itu poinnya. Tapi di sisi lain juga tadi pengusaha mengeluhkan keluarnya itu barangnya susah banget, beban kosnya sangat tinggi. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan, bahkan kemarin juga kita ketika acara Sarasehan itu kami dengan Afindo ya dengan Kadin, kita satu frekuensi Mbak Tisa. Jadi sekarang dalam menghadapi situasi kayak gini, pengusaha, buruh, pemerintah kita bersatu. Ya, kita ingin membangun kekuatan bahwa kita bisa melewati ini. Contoh kasus COVID kemarin, ya, waktu pada saat COVID 2020 ya, sampai 2022 kemarin, itu ada sebagian anggota kami yang upahnya dikurangi. Ada yang sebagian upahnya bahkan sampai 50% dipotong. Kami bisa nerima, bisa paham. Yang penting itu adalah objektif, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kami terselamatkan untuk tidak PHK. Saya Mbak Tisa ya selalu mengatakan begini, dalam konteks hubungan industrial yang namanya PHK, kalau diilustrasikan dengan hukuman pidana, itu namanya hukuman mati, gitu loh. Nah, maka kami sebagai pemimpin buruh itu akan totalitas untuk bagaimana mengupayakan jangan sampai terjadi PHK, gitu. Nah, belajar dari itu, kami nggak mau lagi kecolongan, gitu. Nah, tadi saya udah singgung tentang Violet. Nah, kebetulan saya juga sebagai anggota Tripartit Nasional. Di Tripnas saya udah diskusikan, ya, untuk mengantisipasi ke depan itu jangan sangat mudah. Saya katakan jangan sangat mudah gitu ya. Perusahaan itu mempilotkan Bang Farhan ya. Hanya oleh kreditur 100 juta, 200 juta diajukan ke PKPU tiba-tiba disetujui. Ini kan pertanyaan besar bagi kami. Yang jadi korban siapa? Ya karyawan. Kenapa? Karena si manajemen, si pengusaha tidak punya kewajiban lagi terhadap pesangon dan lain sebagainya, diserahkan ke kurator. Kita tahu kurator itu hanya mengandalkan aset. Ya kalau asetnya cukup untuk bayar hutangnya, kalau tidak yang jadi korban kan buruhnya juga. Nah, jadi kembali kepada tema hari ini saya ingin meluruskan ya bahwa Satgas yang kami usulkan adalah fokus terhadap
kebijakan Trump terhadap tarifnya ini. Soal PHK yang sehari-hari ada itu udah ada mekanismenya. Bahkan di Undang-Undang 2024 itu kita udah diatur. Oke. Secara spesifik, artinya kan ada beberapa industri yang saya sebutkan tadi, termasuk alas kaki, tekstil, kemudian furniture. Ya. Ada tidak lagi mungkin yang sudah diinventarisir oleh tim Pak Riden, mana lagi nih kayaknya yang rentan nih bisa terdampak dari tarif Donald Trump? Ada dua, elektronik dan otomotif. Apa penyakitnya? Tadi sudah disebutkan, Permendag nomor 8 tadi salah satunya, ya. Justru kemarin dalam pertemuan pun kita udah munculkan dan Pak Presiden Prabowo udah merespon juga. Bahkan beliau sampai mengatakan, nah besok saya tanda tangani cabut itu Permen nomor 8 itu. Kenapa? Karena waktu bulan Desember kami juga ketemu dengan Bapak Presiden Prabowo di istana sebelum mengumumkan UMK, kami udah menyampaikan itu. Kawan-kawan di tekstil ini, ya, dengan adanya Permendag nomor 8 itu yang membuat mereka mati. Bagaimana mungkin tidak mati mereka datang Barang bebasnya dengan harga yang jauh di bawah, sementara produk-produk dalam negeri tidak diperhatikan. Nah, di sektor tambah nanti elektronik. Ya, kedua otomotif kayak dam-dam truk, Mbak. Saya sebut saja ya, hari ini itu dari China, ya, mobil-mobil dump truck itu masuk langsung ke pembeli langsung, ya, ke pertambangan, ke perkebunan. Sementara kan mereka tidak ada pabriknya di sini. Nah, sementara kayak Hino, anggota saya yang di Purwakarta, Suzuki kayak di Bekasi yang ada pabriknya di sini, itu kan menjadi akan terdampak gitu loh. Itu. Jadi memang itu persoalannya. Dan kemarin pun di dalam Saresehan juga kita usul ke kita munculkan juga terhadap penyelundupan, ya. Ini yang membuat terus terang aja produksi kita tidak kompetitif, Mbak. Gitu. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Ya, rasa khawatir akan terjadinya PHK itu mungkin sah-sah saja terjadi, apalagi terhadap industri-industri yang tadi disebutkan oleh Pak Riden yang terdampak karena efek dari tarif Donald Trump ini. Tapi begini, ada juga pelaku usaha yang mengatakan bahwa Satgas PHK ini menimbulkan sebuah stigma negatif bahwa memang akan terjadi PHK besar-besaran. Bagaimana kalau menurut dari pelaku usaha? Apakah betul hal tersebut menimbulkan stigma akan terjadi PHK besar-besaran jika diwujudkan Satgas PHK? Kalau diwujudkan Satgas PHK terjadi PHK besar-besaran, saya rasa enggak ya, karena memang ya pada dasarnya pemerintah ini kan melihat concern atau usulan dari serikat pekerja supaya akhirnya nanti PHK ini bisa PHK kan terus tetap ada, cuman bisa dikurangi akan adanya PHK tersebut. Cuman saya pengen menyoroti bahwa memang pada dasarnya tadi soal tarif Donald Trump dan lain-lain memang ada efeknya. Ada efeknya. Salah satunya di teman-teman di kawasan berikat. Itu kan 100% ekspor. Dan mereka kebanyakan kawasan berikat ini kan garment. Dan mereka kebanyakan dari pasar garment itu kan dari Amerika, kemudian dari Uni Eropa. Makanya kita belum ada free trade agreement dengan Uni Eropa, tapi kita dikenakan oleh tarif nih sama Amerika. Makanya ini mungkin akan ada sedikit gonjang-ganjing di teman-teman kawasan berikat, karena mereka yang harusnya ekspor 100% ekspor ini nggak bisa masuk ke lokal, kemudian mereka juga diterangkan tarif Donald Trump tersebut. Nah, ini jadi masalah nantinya. Cuman kemarin pagi ini kita lihat bahwa memang Donald Trump kan akhirnya mempospon adanya tarif 90 tersebut hari ya 90 hari menjadi 10% untuk semua negara, cuman Cina yang dikenakan 125%. Oke. Nah, tapi kalau bicara soal Satgas PHK ini, Pak Riden, dari katakanlah serikat buruh sendiri, ada saran tidak atau harapan untuk struktur Satgas PHK ini akan seperti apa? Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan. Pertama tadi kan disinggung nanti akan ada impres. Nah, sebetulnya kami kurang sependapat ya kalau impres. Kami berharap tapi ini disebut Kemenaker begitu loh, bukan ya, kata saya. Ya, Itu perlu dicatat. Ya, karena kalau impres nanti nggak begitu powerful. Ya, kami berharap lebih tinggi. Ya, derajatnya itu lebih tinggi. Ya, tentu nanti kami akan diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk yang duduk di Satgas, ya di Satgas
Ya kalau memang nanti membuat apa ya mindsetnya ya atau penafsiran yang kurang bagus, mungkin nanti kita akan coba pikirkan. Mungkin jangan ada Satgas PHK gitu ya, namanya ya mungkin ya. Oke. Karena sekali lagi bahwa kami itu mengantisipasi sebetulnya, mengantisipasi jangan sampai PHK. Kita belajar pengalaman dari COVID-19 kan gitu ya. Nah, siapa yang duduk di sana? Tentu kami ya, para buruh ya. Juga kami yang melibatkan pengusaha, melibatkan pemerintah dalam hal ini yang ada kaitannya dengan industri tadi yang saya sebut tadi, BKPM, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan tentu Kemenaker ya sebagai leading sektor perburuhannya. Nah, kita supaya bersama. Kenapa? Karena hari ini Mbak Tisa ya, bahwa Kemenaker ini hulu gitu loh. Jadi persoalan problem ketika jadi PHK ya kita genjotnya Kemenaker. Padahal problem utamanya atau asbabnya bukan di Kemenaker. Contoh tadi ulang-ulang disebutkan Permen nomor 8. Ya. Kan gitu. Sebab kalau nggak ada Permen nomor 8, teman-teman tekstil ini masih survive sebetulnya gitu loh. Tapi kan ada Permen 8 akhirnya mereka kena. Tapi kan yang selama ini kita kan terus berdemo ya unjuk rasa di Kemenaker. Dan tapi Kemendag juga udah kita demo juga sih tempo hari. Nah, jadi itu konsep yang kami usulkan bahwa semua terlibat ya untuk bagaimana sekali lagi ya, dan kami paham apa yang dimaksud dengan Pak Presiden Prabowo ya. Maka posisi kami juga akan fight di situ. Ya, bahwa kami sebagai pemimpin buruh tidak mau lagi kawan-kawan kami buruh ya selalu yang dikalahkan tanda petik ya. Ketika terjadi PHK, hak-haknya nggak diberikan. Padahal bicara kemampuan itu mampu sebetulnya dari sisi pengusahanya ya. Gitu. Nah, saya rasa itu Mbak untuk mengenai konsep yang kami usulkan. Sekali lagi, Satgas yang kami maksud adalah sifatnya ad hoc karena kebijakan tarif Brother Trump ini ya, itu aja fokusnya. Oke. Berarti bukan menjadi sebuah solusi untuk jangka panjang ya, karena kan kita tahu bahwa Trump ini kan dikeluarkan baru-baru saja. Ya. Oke, kita nggak tahu apakah Trump ini akan berkuasa selamanya, selama 4-5 tahun ke depan, atau mungkin nanti akan periode selanjutnya. Berarti ini hanya bersifat jangka pendek saja. Ya tentu nanti akan kita lihat Mbak Tisa, lihat seberapa lama, seberapa dampak yang akan terjadi ya realitas di lapangannya. Prinsip yang kami ini pegang adalah selama ada gejolak-gejolak besar, maka kami pun reaksinya juga cepat, gitu maksudnya. Itu yang dimaksud ya. Kalau memang misalkan kebijakan Trump, memang kan Trump baru ya, berarti kan dia 4 tahun ke depan kan. Tapi kalau sepanjang beliau memimpin kemudian kebijakan yang membuat suasana kayak gini ya tentu negara pun akan mengambil kebijakan lain saya rasa. Oke, dari pelaku Gitu. usaha, sebetulnya apa yang diharapkan dari Satgas PHK ini? Kalau dari kaum buruh tadi sudah berkatakan, inginnya ini bersifat ad hoc, ini hanya fokus pada kebijakan Trump saja, karena kalau case by case, sudahlah ada bagian Ya, lain yang untuk ada mengurusinya. Kalau dari pelaku usaha sendiri bagaimana? Kalau saya lebih tertarik atau lebih setuju itu ada impresnya karena akan lebih dimonitor oleh Presiden Prabowo. Karena pada dasarnya ya ini usulan dari Serikat Pekerja, Pak Prabowo sendiri yang memerintahkan. Kita sering bikin satgas sebetulnya, ada namanya Satgas Pemberantasan Impor Ilegal, itu hanya sebatas surat keputusan Menteri Perdagangan. Makanya kita Kalau sekarang udah impress ya, betul, udah naik derajatnya. akan lebih enak kalau misalnya Saya minta dinaikin lagi nih. betul. Idealnya apa dong kalau nggak impres? Tadi katanya nggak setuju nih Pak Ridwan impres. Kepres. Oh, Kepres oke. lebih kuat lagi. Kepres. Kita minta Kepres. Ya, dan Oke, saya yakin silakan. nanti saya akan meyakinkan Pak Prabowo untuk membuat Kepres. Oke, Iya. silakan dilanjutkan Mas. Jadi ya saya setuju kalau memang atas dasarnya naungannya atas dasar presiden. Jadi kelihatan nanti apakah benar ada PHK. Iya. Jadi datanya real. Karena kita tahu sendiri data dari BPJS juga tidak mengcover semuanya, Mbak. Iya. Tidak mengcover semuanya. Yang hanya terdaftar di BPJS saja. Sedangkan kan banyak pelaku usaha, ya saya sebutkan teman-teman dari tekstil misalnya, mereka menjaga trust buyer, akhirnya mereka tidak melaporkan adanya PHK. Mereka hanya lapor ke serikat buruh. Nanti serikat buruh ngapor ke asosiasi biasanya, kita catat. Nah, dengan adanya Satgas PHK ini, akhirnya kan terkonsolidasi semuanya di pemerintah. Jadi satu pintu. Dengan demikian pemerintah bisa tahu, oh misalnya di PTA sektor tekstil misalnya harus bagaimana root cause-nya, bagaimana untuk penanggulangannya, pencegahannya, kemudian case by case-nya juga bisa
jalan bersama, dan itu kan bisa dilakukan oleh teman-teman eselon 1, eselon 2 nantinya. Gitu. Tapi bisa dikatakan bahwa Satgas PHK ini merupakan solusi untuk mengatasi PHK supaya nggak kejadian karena tarif Trump. Apakah ini satu-satunya solusi utama? Berdasarkan pengalaman selama ini, kami meyakini inilah solusinya untuk mencegah itu terjadinya PHK. Dan kalaupun tidak bisa dihindari, tentu hak-hak buruhnya kami meyakini karena ini sudah menjadi concern ya Pak Presiden Prabowo Subianto, maka ini akan menjadi perhatian ya. Kalau seandainya memang perusahaannya pilot gitu ya, karena memang kondisinya begitu sulit, misalkan perusahaan tekstil sebelum ada tarif Donald Trump ini aja, mereka sudah menggap-menggap begitu mengakukan karena Permendak nomor 8 tadi begitu kan, mereka jadi sulit. Nah kalau seandainya memang kondisi perusahaan sudah sebegitu sulitnya, kemudian bagaimana Satgas PHK ini untuk menjamin bahwa pekerja-pekerjanya tidak juga mendapatkan dampak buruk dari ini? Kita kan harus win-win solution. Pengusahanya juga bisa enak, pekerjanya juga bisa enak. Ya, kenapa Satgas PHK ini nanti dari semua komponen ada di sana. Nah, tentu salah satunya mengantisipasi itu. Ya, kalaupun terjadi betul-betul kondisi perusahaannya sudah memang down betul, tapi kan nanti pemerintah bisa ambil kebijakan. Mungkin keringanan pajaknya, kemudian juga mungkin perizinan dan segala macamnya, dan biaya-biaya lain yang bisa tentu melalui kebijakan presiden ya, dengan pembantu-pembantunya. Itulah kenapa Satgas PHK ini kami minta dilibatkan semua. Ya, jadi banyak cara. Kita sudah mengalami kemarin pada saat pandemi COVID-19 dan kami optimis ya Mbak Tisa, saya optimis dengan pertemuan kemarin Sarasehan itu karena kami baik pengusaha, buruh juga pemerintah, saya katakan frekuensinya sudah sama. Artinya kita akan, bahkan Pak Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita adalah ekonomi Pancasila, bahwa kita kekeluargaan. Nah tentu nanti dengan duduk bareng kita akan cari solusinya, win-win solusinya gitu. Oke, ini kan berkaca pada pandemi COVID-19 pada saat itu ya, Pak Ridin mengatakan perusahaannya sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah sama omsetnya, tapi guna-gunain kata-kata COVID-19 itu membuat mereka terjepit sehingga harus melakukan PHK. Apa yang kemudian bisa dipelajari dari kasus COVID-19 ini yang mungkin bisa diaplikasikan nanti ke Satgas PHK ini jika nanti memang sudah bekerja nih Satgas PHK-nya? Ya, tentu kan kita akan lihat produknya selain apa. inventaris tadi. Ya, kan kita akan lihat produknya apa. Ya kan, kemudian dia ekspornya kemana. Dan kami ada ilmunya lah itu. Kita ada ilmunya ya untuk bagaimana mendalami soal itu. Nah, justru saya ingin mengatakan kembali bahwa kenapa kami mengusulkan Satgas ini? Karena pada saat pandemi COVID itu kita belum ada itu Satgas. Jadi kami hanya bekerja parsial. Saya sebagai pemimpin buruh di SPMI ketika kasus anggota kami hanya di situ fokusnya. Teman-teman SPN, teman-teman serikat lain fokus di internal masing-masing. Sementara opini yang selalu dibangun, pandemi COVID susah kan demikian. Padahal betul ada yang kena susah, betul. Kita setuju, kita paham itu. Tapi tidak sedikit juga yang tidak kalau terdampak. ternyata berdasarkan hitung-hitungan dari Satgas, oh ini perusahaan ini bohong nih, ngakal-ngakalin doang nih. Apakah dari Satgas ini bisa memberikan rekomendasi, katakanlah sanksi kepada pelaku usahanya? Diharapkan seperti itu atau bagaimana? Bahkan bukan hanya sanksi ya. Dalam artian kita minta sanksi keras kepada Presiden Republik Indonesia. Sanksi ini keras perusahaan nakal. Oke, gitu. baik. Perusahaan nakal itu namanya. Oke, itu baik. yang kami sering sebut perusahaan hitam gitu. Perusahaan hitam begitu ya. Perusahaan hitam. Nah, terakhir dari pelaku usaha sebagai closing statement dari Anda? Saya baru kepikiran barusan Menko itu per minggu pas belum Lebaran lah, mereka menyebutkan pada kami itu akan ada Satgas Padat Karya, Pak. Jadi atas dasar adanya insentif padat karya. Jadi kami itu salah satu di asosiasi juga dikumpulkan bersama Kadin dan Apindo itu mau bikin dari Sesmenko waktu itu mau bikin namanya Satgas Padat Karya. Nah saya kepikiran lebih baik dijadikan satu saja supaya lebih efektif. Lebih efisien karena kan ya kita ngikutin tren yang dari pemerintah adanya efisiensi anggaran supaya anggarannya lebih ramping, dan kita juga itu dapat insentif juga dari pemerintah kalau nggak salah 20 triliun untuk padat karyanya saja. Nah cuman saya lebih cenderung
untuk Satgas ini lebih jangka panjang, karena ini proyeksi ekonomi kalau kita lihat berdasarkan data statistik makro dan lain-lain udah agak sedikit mengkhawatirkan. Makanya dengan adanya Satgas ataupun adanya komunikasi antar kementerian ini menjadi lebih efektif. Ini jadi satu pintu nantinya. Presiden akan menginstruksikan terkait dengan kebijakan ekonomi seperti apa. Jangan sampai kayak kemarin Pak Presiden sempat bilang bahwa akan dibukakan kuota impornya, itu kayaknya salah ucap sebetulnya. Nah, makanya TKDN tadi. TKDN mau dihapuskan dan lain-lain. Saya rasa itu hanya salah ucap atau salah briefing saja. Makanya kalau bisa ini menjadi jangka panjang. Kalau kita lihat adanya dumping atau bagaimana proses penyebaran produk ilegal ini bisa masuk ke dalam Indonesia. Tapi jadi harapannya dari pelaku usaha jangan hanya berfokus soal PHK-nya saja, Iya. tapi juga pelaku usaha ini diperhatikan ada sebab dan akibat, Betul, begitu ya. betul. Soal seperti apa kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha supaya jangan sampai juga pelaku usaha dalam kondisi yang sulit, sehingga juga pekerja pun juga bisa bekerja dengan tenang dan tidak terjadi PHK. Iya. Kita nantikan saja seperti apa nantinya akan hasil dari Satgas PHK ini, pemirsa, karena sampai sejauh ini kami dapatkan informasi pihak dari Kementerian Kerjaan tengah melakukan perumusan ataupun melakukan rumusan untuk detail-detail dari Satgas PHK ini yang kemudian akan menjadi impres. Dan kami pun sebetulnya juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Kerjaan, namun sampai dengan diskusi ini berlanjut, sampai dengan diskusi ini selesai, pemirsa, tidak ada perwakilan dari Kementerian Kerjaan karena tengah sibuk untuk merumuskan seperti apa Satgas PHK tersebut. Terima kasih Mas Farhan, terima kasih Pak Riden sudah bergabung bersama kami di Indonesia Kita.